Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Afni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ini loh Bu Afni, saya ini mau wawancara Bu Afni berkaitan dengan nanti kegiatan praobservasi. Insya Allah hari Senin kan saya ingin observasi di kelas Bu Afni seperti itu. Nah kita hari ini pengen agar nanti pelaksanaan kegiatan observasinya berjalan lancar. Saya ingin kita mengadakan kegiatan praobservasi di sini. Nyun sewu ya Bu Afni mengganggu waktu panjenengan ini. Iya, Bu Afni ini untuk kegiatan panjenengan yang observasi di kelas besok itu kira-kira panjenengan nanti akan menyampaikan materi tentang apa ke anak-anak? Jadi kegiatan observasi nanti kebetulan pelajaran bahasa Indonesia saat ini sudah sampai di menganalisis tanda baca. Oh iya. Berarti nanti yang ingin disampaikan berarti tujuan pembelajarannya apa Bu? Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami penggunaan tanda baca khususnya pada teks laporan hasil observasi. Berarti ingin paling tidak memberikan anak-anak pengetahuan atau ingin lebih mendeskripsikan tentang tanda baca, penggunaan tanda baca dalam teks LHO seperti itu. Barangkali bisa diceritakan Bu Afni untuk metodenya, strategi yang ingin disampaikan atau digunakan untuk supervisi besok itu apa? Ya. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Jadi nanti peserta didik saya berikan permasalahan atau contoh kalimat yang belum menggunakan tanda baca yang benar. Kemudian mereka bisa membutuhkan tanda baca yang sesuai dengan kalimat tersebut. Barangkali untuk kerjanya bagaimana Bu? Untuk metodenya akan saya gunakan diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok nih. Nanti untuk metodenya tetap pakai diskusi kelompok gitu. Ya, ini Bu Afni, kalau seperti itu kira-kira ini Bu Afni, bagian area mana yang ingin Bu Afni kembangkan? Di pengetahuannya atau keterampilan? Kalau pengetahuannya itu nanti di mananya, kemudian kalau area keterampilannya di mana? Kalau dari sisi pengetahuan akan saya kembangkan supaya peserta didik mengetahui fungsi mulai dari tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, kemudian dan tanda titik koma. Nah, fungsi-fungsi tersebut nantinya bisa mereka cek atau mereka lihat di PUEB. Kemudian kalau dari sisi keterampilan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui soal-soal yang saya berikan. Ya, berarti paling tidak melatih siswa untuk drill penggunaan tanda baca secara langsung seperti itu.
Satria. Satria Dimas. Rizka Gimana. Vanessa. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks apa? WHO. Apa sih pandangan WHO itu? Laporan hasil observasi. Kalau menulis laporan hasil observasi itu harus memperhatikan yang namanya apa? Tanda baca. Silahkan paketnya dibuka halaman 28. Bisa nggak bro? PAI. Di situ ada beberapa tanda baca yang biasa ditemukan di dalam teks, terutama teks tertentu. Di situ ada beberapa tanda baca. Ada tanda baca apa saja? T, kemudian koma, kemudian apa lagi? Dua dan P, nama. Nah, dari 4 tanda baca itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagaimana kalian bisa mengetahui fungsi tanda baca? Apa tanda baca tersebut? Dari PU FB, apa itu PU FB? PU FB itu adalah pedoman pedoman umum ajaran bahasa Indonesia. Jadi POF ini bisa diakses di Google. Kalian bawa HP nggak sekarang? Bawa. HP-nya dikeluarkan, kemudian buka Google, cari POF. Kalau nggak bawa buku. Kalau yang bisa bawa, gabung dengan temannya. Kamu baca apa? Teman sudah. Silakan buka POF. Disiswakan banyak menjelaskan mengenai perbedaan fungsi tanda baca mulai dari tanda titik, koma, kemudian titik dua dan tanda titik koma. Sudah buka? Ya. Kalau betul. Jelas, kenal. Kalau
menggunakan angka, kemudian akan rumus dalam satu suatu kelakuan koma atau bukan. Oke, itu fungsi tanda titik yang kedua. Kalian bisa membaca sendiri ya. Itu banyak sekali fungsi tanda titik. Kemudian tanda koma. Dan tanda koma, fungsi tanda koma yang pertama. Ada di bawahnya tanda titik ada. Tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Ada di pernyataan. Bukan di luar yang terbaik dari itu. Yang lain ada yang sudah bisa mengakses fungsi tanda koma? Ya, coba. Ya, coba ya. Yang pertama apa? Fungsi tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pembentukan. Kemudian highlight yang kedua, fungsi tanda koma yang kedua apa? Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Misalnya sebelum kata dan, itu harus diberi tanda koma. Jika penelitiannya lebih dari dua. Contoh. Sebelum koma, dari koma, dan kemudian. Sebelum tanda penelitian diberikan tanda koma jika penelitiannya lebih dari dua. Namun jika hanya dua, tidak perlu menggunakan tanda koma. Misal belum dan garis. Nah, karena ini hanya ada dua penelitian, jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Paham? Kemudian fungsi tanda titik dua. Ada yang sudah menemukan? Kalian sudah? Tanda titik dua. Fungsi yang pertama. Fungsi belum kondisi. Fungsi sudah. Ya, baca ya. Fungsi mana? Tanda titik dua digunakan setelah pernyataan yang diikuti oleh penelitian. Ya. Untuk contoh penggunaan tanda titik dua bisa dilihat di halaman 29. Kami memerlukan alat tulis berikut, kemudian tanda titik dua lalu diakhiri dengan lalu diikuti dengan penelitian. Jadi yang termasuk pernyataan itu apa? Kami memerlukan alat tulis berikut. Kemudian yang termasuk penelitian yang mana? Pena, pensil, dibaca, jalan bersilat. Situ ada contoh penggunaan tanda titik dua. Ya, ada kalimat kami memerlukan alat tulis berikut. Itu termasuk kalimat pernyataan. Kemudian diikuti kalimat penelitian. Nah, kalau penelitian ini yang mana? Pena, pensil, hapus, dan kemudian fungsi tanda titik koma. Apa fungsinya? Tanda titik koma digunakan sebagai kata pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan searah. Ya. Contohnya dari masih pagi, kemudian tanda titik koma, numpang masih sepi. Kemudian ayah menonton televisi, tanda titik koma, kemudian ibu membaca Al-Quran. Dari empat tanda baca itu sudah paham fungsi
Selain tanda baca, juga tolong perhatikan mengenai penggunaan tanda kata. Misal ada nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama lokasi atau nama daerah juga harus diawali dengan huruf kapital. Sudah.
Matikan. Satu pak.
Loh, udah diterima dulu. Iya.
Selamat siang Pak Manto. Ini kebetulan saya dengan rekan saya Bu Agni ini akan mengadakan kegiatan observasi berkaitan dengan pasca observasi kegiatan supervisi kelas kemarin. Ini Bu Agni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Agni, ini kemarin kan kita sudah pernah melakukan supervisi untuk hari Kamis kemarin di kelas panjenengan. Saya mengucapkan terima kasih karena Bu Agni sudah bersedia untuk mengizinkan saya untuk masuk di kelas panjenengan untuk berkaitan dengan kegiatan observasi. Ini Bu, berkaitan dengan pasca observasi ini, saya hanya sedikit ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Kira-kira setelah melaksanakan praktek pembelajaran kemarin, perasaan Ibu bagaimana? Tentunya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya yang pertama merasa senang karena bisa membagikan ilmu yang saya miliki. Kemudian yang kedua, saya bangga kepada anak-anak karena bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya juga dapat menyelesaikan tugas yang saya juga melihat kemarin untuk supervisi observasi kemarin juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah anak juga antusias untuk pembelajaran itu. Kemudian Ibu, kalau misalnya menurut panjenengan atau Ibu Agni yang dari yang sudah direncanakan ini, barangkali ada nggak yang kurang sesuai dengan kegiatan kemarin? Kalau menurut saya dari sisi waktu, kalau kemarin itu sempat terpotong sebentar, jadi beberapa anak belum menyelesaikan tugasnya dengan tepat, tapi hanya beberapa anak saja, tidak lebih dari 5. Berarti ada beberapa siswa yang kemarin belum sempat menyelesaikan tugasnya. Tapi untuk sesuai dengan durasi waktu untuk pembelajaran sudah baik ya. Terus untuk kira-kira Bu, dalam pembelajaran kemarin ada kendala apa yang barangkali Ibu temui ketika di pembelajaran seperti ini? Kendalanya itu terkait dengan sisi pengetahuan. Di POM itu kan ada beberapa fungsi yang ada. Nah, terkadang anak-anak itu masih belum bisa menghasilkan menurut pengalaman mereka. Apa yang tertulis di POM itu anak-anak itu belum bisa memahami. Itu memang kalau kita perhatikan memang masalah kita di bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Ketika ada di pembelajaran ejaan dan penggunaan bahasa itu rata-rata semua anak memang seperti itu. Nah, mungkin ada strategi atau Bu ke depannya untuk berkaitan dengan agar anak-anak lebih aktif untuk di pembelajaran mata baca dan supaya tidak mengenal lebih jauh dari bukunya. Rencana saya akan membuat PowerPoint terkait dengan penggunaan fungsi tanda baca. Kalau di PowerPoint kan anak-anak belum bisa memahami dengan baik. Nah, nanti di PowerPoint itu nanti akan saya ganti sedikit bahasanya yang bisa lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian setelah itu juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan juga berbasis teknologi sehingga anak kalau tertarik dengan mungkin soal-soal dulu bisa dikaitkan dengan teknologi, penggunaan teknologi yang anak-anak lebih senang untuk belajar, mengetahui lebih diterapkan, dikenalkan lebih jauh ke bentuk seperti itu. Harapan kedepannya kira-kira apa Bu? Maksudnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin? Harapan dari pembelajaran ini, saya harap peserta didik tidak hanya memahami fungsi tanda baca, tapi juga bisa menerapkan ketika menulis teks seperti teks LHO, deskripsi dan sebagainya. Mereka bisa menerapkan fungsi tanda baca tersebut sesuai dengan tempatnya. Itu PR kita semua Bu, Ibu berada di sana untuk menerapkan penggunaan tanda baca di setiap dalam kehidupan sehari-hari, istilahnya seperti itu. Karena memang banyak ya anak-anak namun itu kurang memahami
Bu Agni, ini banyak sekali yang sudah kita lakukan kemarin, barangkali itu dari percakapan kita setelah masa observasi ini, kedepannya kita sama-sama berjuang untuk sama-sama berubah dari Indonesia untuk lebih mengambilkan anak-anak untuk pembelajaran dalam menggunakan bahasa. Terima kasih Bu Agni untuk waktunya. Kamu sendiri mudah biasa menjadikan apa? Terima kasih Pak Kantor, itu tadi observasi dari saya dan Bu Agni.